Hai sahabat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif bersama saya Catherine Ellison. Inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Semarang, Jawa Tengah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan dukungannya terhadap keberlanjutan program PNM Mekar sebagai salah satu upaya strategis untuk memperkuat sektor UMKM dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pak Gibran! Ini apa, Bu? Ini macam-macam keripik ikan, Pak. Ini ada keripik layur, ada sridin crispy, ada baby crab, ada ikan lais crispy juga. Ini packagingnya dari mana ini kok bagus? Itu beli, Pak. Beli. Ya. Ini tuh 5.000, Pak. 5.000? Ya, yang ini 3.000. Oh, lebih kecil. Lebih kecil, ini kemasan lebih kecil. Kalau yang ini plus ini saya jual 70.000. Mau keluar dari kerja, dulu kerja di mana? Kita ke informasi selanjutnya. PT PAL Indonesia bersama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kembali sukses melaksanakan kill laying atau peletakan lunas kapal Fregat Merah Putih kedua. Kapal frigate ini nantinya akan menjadi kapal perang tercanggih dan termodern buatan asli anak bangsa. Digelar di fasilitas hanggar kapal selam Divisi Kapal Selam PT PAL Indonesia, pelaksanaan kill laying kapal Fregat Merah Putih kedua dipimpin oleh staf ahli bidang ekonomi Kementerian Pertahanan RI Majen TNI Steferly Parangkuan serta Direktur Produksi PT PAL Indonesia Satrio Bintoro. Pelaksanaan kill laying ditandai dengan peletakan poin di atas dudukan blok kapal Fregat Merah Putih kedua, dilanjutkan dengan penandatangan berita acara kill laying oleh staf ahli bidang ekonomi Kemhan RI dan Direktur Produksi PT PAL Indonesia. Untuk saat ini, PT PAL Indonesia sedang melakukan proses pembuatan dua kapal perang jenis frigat, di mana dua kapal perang jenis ini nantinya akan menjadi kapal perang tercanggih dan termodern yang akan dimiliki oleh TNI AL. Dan kedua kapal perang tersebut merupakan hasil dari karya anak bangsa, berbeda dengan kapal-kapal perang sejenis yang dimiliki TNI AL saat ini, yang kebanyakan adalah buatan dari luar negeri. Menurut Direktur Produksi PT PAL Indonesia Satrio Bintoro, kapal frigat ini didesain dengan cukup modern dan canggih dengan kemampuan tempur 4 matra, yaitu diantaranya surface to surface warfare atau tempur bersama kapal permukaan, surface to air warfare atau pertahanan serangan dari udara, surface to submarine warfare atau serangan ke kapal selam, dan electronic warfare atau peperangan elektronik. Kapal frigat ini merupakan kapal kombatan tercanggih terbesar dan dia memiliki kemampuan peperangan 4 matra, baik surface to surface warfare, surface to air warfare, surface to submarine warfare, maupun electronic warfare. Jadi ini adalah betul-betul kapal yang menjadi kebanggaan kita bersama. Mudah-mudahan dengan dukungan semua stakeholder, kita bisa menyelesaikan proyek ini dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, menurut staf ahli bidang ekonomi Kementerian Pertahanan RI, Majen TNI Steferly Parangkuan, bahwa pengadaan kapal tempur canggih seperti ini memang sebagai bentuk pembinaan industri pertahanan di dalam negeri, sehingga diharapkan nantinya akan ada kapal tempur canggih lainnya yang merupakan hasil buatan dari anak bangsa sendiri. Pengadaan kapal fregat kedua ini adalah bagian dari program pengembangan kekuatan pertahanan untuk mendukung TNI AL melakukan tugas dan fungsinya menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia di laut. Pembangunan kapal fregat kedua di PT PAL Indonesia ini merupakan salah satu bentuk pembinaan industri pertahanan dalam negeri dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian membangun KRI sejenis di masa mendatang.
Dua kapal frigat yang sedang dalam proses pembuatan di PT PAL Indonesia ini merupakan kapal tempur terbesar pertama buatan putra-putri Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa, sehingga proyek ini disebut juga sebagai proyek frigate merah putih. Sesaat lagi kita akan membahas tentang robot yang bisa menjadi teman bicara, jadi tetap bersama kami di Tera News. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Kehadiran robot telah mengubah industri dan manufaktur selama beberapa dekade dan kini robot juga berpotensi memperluas pasar untuk konsumen umum. Kemajuan dan teknologi kecerdasan buatan memungkinkan robot menjadi asisten hingga teman bicara. Beragam teknologi robotika yang ditujukan bagi konsumen umum meramaikan pameran elektronik konsumen akbar IFA di Berlin, Jerman pada awal September. Robot pembersih rumah misalnya, dengan teknologi kecerdasan buatan alias AI, vakum robot terbaru buatan perusahaan Tiongkok Roborock bisa menghindari berbagai rintangan di dalam rumah sambil memenuhi fungsinya untuk menyapu dan mengepel. It has the Adaptalift chassis, which means that all of the wheels can go up and down. It's like the ATV of robot vacuums. And it has a flexi-arm side brush that comes out so you can get all the corners. It also has a whopping 18,500 suction power. Menurut konsultan Global Market Insights, pasar robotika konsumen nilainya melampaui $8 miliar pada 2023 dan berpotensi tumbuh sekitar 26% dari 2024 hingga 2032. Daya tarik robot bagi konsumen umum bukan sekedar untuk membantu bersih-bersih seperti vakum robot tadi, tapi juga ada robot yang menjadi teman bicara atau juga sebagai hiburan, dan teknologi AI juga sangat membantu dalam fungsi ini. Robot Q9 buatan raksasa teknologi Korea Selatan LG misalnya bahkan diberi istilah baru bagi AI sebagai singkatan, bukan artificial intelligence melainkan affectionate intelligence, kecerdasan yang ramah. LG redefined its AI technology as the affectionate intelligence. So the core value of AI home is the caring for people.
So Q9 is as the companion devices, like a home robot. We want to make it more friendly to customers. Teknologi AI generatif bisa membuat sebuah cerita dari sekedar gambar dari pengguna. Once upon a time, in a sunny meadow, there bloomed a solitary flower with vibrant petals. The flower felt lonely and longed for a friend to share the sun's warmth. Tapi lagi, Q9 dirancang untuk menjadi pusat nadi rumah pintar buatan LG, bernama ThinkQ-on. The use cases behind them are certainly marketable right now. Whether the mass market is ready to have little toy robots skittering about their floor, I'm not quite sure. So maybe it is more of a sign of the future. But certainly, in terms of how people are wanting to use these features, that's where we're really starting to see some foundations being laid in that regard. Seperti perangkat lain dalam sistem rumah pintar, Q9 bisa membantu meredupkan lampu begitu waktunya tidur dan beragam fungsi lainnya menjadikannya robot fungsional selain juga akrab dengan pengguna. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Perayaan Thanksgiving di Amerika Serikat tahun ini menjadi kesempatan berkumpul keluarga sambil menyantap kalkun panggang. Melihat kebutuhan akan kalkun dan serta hidangan pendamping lainnya, maka toko-toko di Amerika mulai melakukan perang paket hemat untuk merebut hati para konsumen. Belanja untuk santap bersama pada perayaan Thanksgiving tahun ini berbeda dibandingkan masa-masa sebelum pandemi COVID. You used to be able to just come in the store and pick out whatever. You didn't have to worry about it. But now you got to be more conscious with what you're buying and the pricing on what you're buying. So it makes it a little stressful this year. Menurut pantauan Departemen Pertanian Amerika Serikat, harga makanan rata-rata naik sekitar 25% dari tahun 2019 hingga 2023. Inflasi kini telah mereda, tapi tingginya harga makanan memaksa konsumen lebih selektif. I'm still budget conscious, more so now than I have been throughout the years. I'm hoping that it'll change next year. Let's hope so. Merespon semangat berhemat konsumen, peritel-peritel terbesar menawarkan beragam paket hemat Thanksgiving. Walmart menawarkan paket santap Thanksgiving lengkap dengan kalkun seharga $55 yang bisa dinikmati hingga 8 orang. Target menawarkan paket $20 yang ditujukan bagi hingga 4 orang. Paket hemat di bawah $50 ditawarkan Aldi dan Lidl. There are a lot of retailers that are offering bundles out there, but you can also shop with store brands and a mixture of some name brands and still save money. We think this is the year where you have a little bit more flexibility with some of the name brand choices as we've seen that pricing gap reduce. Berdasarkan temuan Wells Fargo Agri-Food Institute, harga daging kalkun bermerek nasional seperti Butterball dan Perdue turun dibandingkan tahun sebelumnya. National brands, I think coming out of COVID, when they were having to increase prices with the increase of a lot of the input costs, they have since come down to a place where things are normalized and they're stabilizing a bit. Penurunan harga sebagian produk makanan ini, terutama kalkun sebagai hidangan utama, membuat peritel bisa menjual paket hemat. We always look for those bargains, right, or whatever the deal is, and it may be you spend so many dollars in your basket and you get a discount on the turkey. Or there's buy one, get one things. You buy a turkey, you get a ham for free. Or there's things like that that the grocery stores use to get people in the store to buy that whole basket that they need for Thanksgiving. There's lots of retail strategies that go on around turkeys that really make it more interesting, I think. But particularly if you're looking around the store, we ought to expect more specials again because everybody needs a turkey at Thanksgiving. Dua liburan yang identik dengan santap kalkun di Amerika Serikat, yaitu Thanksgiving dan Natal, selalu membawa pemasukan tambahan bagi supermarket dan industri sejenis. Menurut konsultan Circana, pemasukan untuk Thanksgiving tahun 2023 misalnya, menambah pemasukan supermarket sebesar sekitar $2,4 miliar. Pemasukan untuk Natal lebih besar lagi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.